menghadirkan, penyidik tidak hanya berusaha menghadirkan yang bersangkutan, tapi juga paralel dengan kegiatan penelusuran asetnya. Karena yang lebih utama itu bagaimana nanti mengembalikan pemulihan kerugian negara. Sehingga menjadi viral, itu terbakar langsung ke Nusa Kambangan itu pada bikin pas. Yang jelas kalau posisi yang bersangkutan sudah terpidana, kewenangan sepenuhnya ada pada pihak Dirjen Pas, ya, pihak lapas. Jadi kami tidak tahu ya, dan itu kewenangan sana, saya tidak tahu pastinya seperti apa. Ya. Ada lagi? Bapak, kemarin kan Pak Prabowo bilang mengingatkan insan adiaksa untuk tidak melakukan kriminalisasi apapun motivasinya, gitu Pak. Kayak ada kriminal gitu Pak. Baik, terima kasih. Memang kemarin dalam sambutan beliau saat penyaksian serah terima uang pengganti kerugian negara, beliau menyatakan seperti itu, dan memang ini menjadi bagi kita supaya untuk berhati-hati kejaksaan. Terdahulu pernah ada beberapa kejadian perkara-perkara, umumnya perkara pidana kecil ya, pidana umum yang sifatnya menyentuh untuk kebutuhan. Kalau nggak salah ada yang dulu pernah dengar mungkin nenek-nenek mencuri kayu, contoh seperti apa di pidana. Nah, berangkat dari situ sebenarnya Pak Jaksa Agung semenjak Pak Jaksa Agung ini sudah menerapkan namanya, makanya muncul yang namanya restoratif justice. Restoratif justice ini keadilan restoratif di mana diusahakan sebelum naik ke pengadilan, sebelumnya diusahakan untuk didamaikan dan nanti perkara ini tidak berlanjut ke pengadilan. Dan itulah salah satu langkah yang ditempuh oleh kejaksaan, dan Pak Jaksa sendiri juga menekankan, dan ada perjanjian sudah diindikan untuk restoratif justice ini, dan cukup banyak perkara yang diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice ini. Bahkan beliau pun dapat penghargaan setahunya saya dari dunia internasional. Itu yang jelas tagline kami sudah menjelaskan bahwa kejaksaan saat ini tagline hukumnya tajam ke atas, humanis ke bawah. Itu salah satunya. Humanis itu berkaitan dengan restoratif justice atau keadilan restoratif. Ya. Pak, ada update soal lelang kendaraan mewah Doni Salmanan, Pak. Ya, ini kan hasilnya bagaimana, Pak? Kemudian hasil lelang ini akan dikemanakan gitu ya, Pak? Kan kasus seseorang terkait penipuan. Iya. Ada update, Pak? Yang jelas memang benar ada perkara atas nama Doni Salmanan, perkara tindak pidana umum dan sudah inkrah. Ada beberapa asetnya, baik itu kendaraan roda 2 ataupun roda 4, dan mungkin ada termasuk barang tidak bergerak ya, rumah. Mungkin nantinya akan dilakukan lelang. Pelelangan itu kalau saya belum dapat kabar apakah sudah berlangsung lelangnya, tapi yang jelas hasil dari lelang itu akan dikembalikan dulu ke negara. Kalau seandainya itu beberapa masyarakat yang dirugikan, saya tidak tahu persis. Sementara itu di aset oleh negara, nanti kan bisa diindikan juga terhadap mereka juga bisa mungkin mengajukan apa secara perdatanya seperti apa. Tapi yang jelas setiap barang rampasan negara akan dikembalikan kepada negara lagi setelah dilelang. Pak, update Rizal Khalif bagaimana upaya penangkapan, dan juga ini disebutkan sudah disita rumahnya ya Pak oleh kejaksaan. Terkait dengan penanganan perkara pengolahan minyak mentah di Pertamina, salah satu tersangkanya MRC, di mana yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan saat ini yang bersangkutan memang masih berada di luar negeri. Upaya hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, langkah-langkah hukumnya sudah ditempuh, diantaranya sudah secara prosedur juga sudah memanggil baik sebagai saksi 3 kali, baik sebagai tersangka, dan kemudian juga sudah dinyatakan DPO dan sudah diumumkan ke harian nasional, dan selanjutnya juga dimohonkan untuk red notice, di mana di red notice dari NCB Polri yang di sini sudah dituliskan ke
internasional, di Interpol internasional di Lyon, Prancis. Ya kita tunggu, yang jelas terakhir infonya sudah sedang dibahas oleh Interpol di sana. Jadi kita tinggal hasilnya, mudah-mudahan tidak terlalu lama lah, mudah-mudahan biar kita bisa. Tapi di samping kita juga mengejar yang bersangkutan, penyidik juga melakukan aset tracing, penyitaan terhadap aset-aset yang diduga milik yang bersangkutan atau terafiliasi. Ada beberapa kendaraan roda 4 kurang lebih hampir di atas 10 lah yang mewah. Dan itu pun kita dapatkan tidak dari tapi dari pihak-pihak lain yang terafiliasi. Yang kedua juga ada tiga bidang tanah dan bangunan di daerah Rancamaya cukup besar dan mempunyai nilai yang cukup besar juga itu. Terus yang terakhir satu buah tanah dan bangunannya, rumah di daerah Jalan Hanglekir 11 dan sudah kita sita juga oleh penyidik terhadap, kalau nggak salah atas nama putranya atau putrinya beliau, Pak tersangka MRC ini. Itu langkah-langkah. Jadi tidak hanya kita menghadirkan, penyidik tidak hanya berusaha menghadirkan yang bersangkutan, tapi juga paralel dengan kegiatan penelusuran asetnya. Karena yang lebih utama itu bagaimana nanti mengembalikan pemulihan kerugian negara yang nantinya kalau sampai berhasil kan akan kita gunakan untuk sebesar-besarnya nanti ke negara untuk kepentingan rakyat. Seperti kemarin kan kita juga sudah mengembalikan, dan total perlu rekan-rekan ketahui bahwa di samping yang 13,255 miliar 13 triliun, kita juga di tahun ini sudah mengembalikan dari uang perkara lain itu totalnya 1,9 triliun. Jadi kalau di total kurang lebih hampir 15 triliun 248 miliar 525.451.328 rupiah. Jadi 15 triliun lebih yang sudah kejaksaan untuk tahun ini sampai saat ini ya. Artinya sudah lebih tinggi daripada pengembalian tahun lalu. Itu termasuk yang makan Kadisub DKI yang lelang kemarin. Lelang kemarin? Kadisub yang udah Tristono. Saya cek apakah sudah masuk nggak? Kayaknya sih, kayaknya mungkin kalau baru ya belum masuk kali ya mungkin ya. Tapi kita lihat nanti. Yang jelas per kemarin pas posisi dengan 13 triliun itu segitu. Target penagihan sisanya kapan? Nanti ini kan oleh tim jaksa dari Kejaksaan Agung dari Gedung Bundar yang akan kapan untuk menagihnya yang sisa dari itu kan, yang 17 itu kan. Tinggal 2 perusahaan besar. Itu aja. Dan kita juga sudah menyita kan, tinggal nanti kalau nggak bayar kita lelang aja. Itu aja. 1 miliar tuh 1 miliar, 1 triliun itu Sat- kasus yang menonjol. 1,9 triliun. Iya, itu ada kasus yang menonjol. Ya, itu kan mungkin ada rangkaian dari beberapa perkara-perkara lain yang di luar yang 3 perusahaan itu ya, atau perkara ya pasti ada, cuman saya lupa detailnya. Hah? Timah udah inkrah. Kalau yang inkrah mungkin sudah masuk. Saya belum tahu persis apa detailnya apa itu masuk ya. Bisa saja kalau memang sudah ada sejumlah uang mungkin sudah masuk di situ. Kalau sudah inkrah. Itu di luar 271 triliun untuk perekonomian negara. Di luar ya. Kan kalau yang itunya masih lanjut. Perkara lainnya korporasinya masih lanjut. Pak, namanya yang terkait uang penyitaan kemarin dari pihak Kemendikbud di perkara laptop Kemenku. Itu kan dalam pasal 2 pasal 3 kan biasanya yang pihak terkait itu yang swasta. Ini kok penyelenggara negara itu 10 miliar itu dalam bentuk suap dalam hal pengadaan laptopnya atau gimana? Bisa nyampe ke kementerian? Yang jelas penyidik sudah menerima beberapa pengembalian
uang yang kurang lebih 10 miliar, di mana dari PPK salah satunya, terus dari KPA-nya kalau nggak salah ya, terus dari salah satu vendor. Mereka mengembalikan dengan kesadaran mereka sendiri. Itu memang workshop sebelumnya. Yang diduga berasal itu, nanti saya belum tanya ke penyidik. Yang jelas mereka merasa bahwa itu uang yang tidak benar gitu, diperoleh dengan cara itu. Dari pengadaan. Dari pengadaan perkara itu. Yang membalikin termasuk anak pengadilan juga. Kemudian